Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'akum syahrun mubarak iftarada alaikum siyamahu wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul nar wa suffidat sayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di ayat Al-Qur'annya yang berkaitan dengan kewajiban berpuasa ini, yaitu ada 5 ayat di sana. Yaitu ayat dari 183 sampai 187. Di situ ada 5 ayat. Yang menarik dari kita ini, dari 5 ayat tersebut, itu semua adalah tujuan daripada kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertamanya tattaqun, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Pertama. Yang keduanya, kita untuk menjadi orang yang berilmu. Di dalam ayat yang keduanya, sesudah ayaman ma'dudat, di akhir ayat tersebut dikatakan, wa antusumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Berilmu. Bertakwa, berilmu. Sesudah bertakwa dan berilmu, maka ada satu lagi yang patut kita lakukan, yaitu ayat sesudahnya, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an, di akhir ayatnya, la'allakum tashkurun. Bersyukur, bertakwa, berilmu, dan bersyukur. Dengan melaksanakan 3 ini, bertakwa, berilmu, dan bersyukur, nanti kita akan dapat ayat yang keempat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mendapat petunjuk. Jadi petunjuk tersebut, hidayah dari Allah, mesti kita melakukan 3. Takwa, berilmu, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita akan mendapat petunjuk, yarshudun. Sebagaimana kita selalu berdoa, memohon kepada Allah dalam sembahyang kita. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Nah, itu 3 syarat yang ada. Takwa, berilmu, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah kita melakukan tersebut, dan kita semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah, maka semua manusia yang akan melakukan seperti itu, dikatakan di ayat yang terakhir 187, kadzalika yubayyinullahu lin-nasi ayatum la'allahum yattaqun. Yang pertama tatakun kalian. Yang terakhir ayatnya yattaqun, mereka. Orang-orang manusia tersebut yang sudah bertakwa, berilmu, bersyukur, dan mendapat petunjuk, mereka ini semuanya akan menjadi orang yang bertakwa. Yattaqun. Awalnya tatakun, akhirnya yattaqun. Di tengahnya ada ilmu dan ada bersyukur. Sehingga kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tarhib Ramadan ini, kita lihat bagaimana kita sebagai muslim untuk menghadapinya. Bagaimana kita meraihkannya. Karena para salafus saleh yang terdahulu, mereka ini 1 tahun hidup mereka, semuanya pikirannya Ramadan. 1 tahun hidup mereka itu pikirannya Ramadan. Tidak dimulai dari Rajab. Atau tidak mulai dari Sya'ban sekarang, atau tidak dimulai nanti pengumuman, ya, hari Selasa atau hari Rebo, bukan di situ dimulainya. Orang-orang soleh terdahulu 5 bulan sebelum puasa mereka sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan untuk kami. 5 bulan sebelum. Jadi bukan dimulai dari Rajabnya, bukan dimulai dari Sya'bannya, tetapi dimulai daripada Rabiul Awalnya. Mereka sudah berdoa. Sesudah begitu, sesudah selesai puasa 1 bulan, mereka sibuk 6 bulan berikutnya untuk apa? Untuk berdoa. Rabbana taqabbal. Ya Allah, terimalah puasa kami. Jadi hidup mereka dalam 1 tahun memang mereka ingat kepada Ramadan tersebut.
Kenapa? Kita atau orang-orang soleh terdahulu selalu ingat dengan Ramadan. Karena mereka ingat dengan satu malam di dalam Ramadan tersebut. Jadi kita beramal pada malam itu sama kita beramal dengan 83 tahun. Nah, mereka ingatnya di situ. Dari semua malam yang ada, 365 malam tersebut, atau 356 dari segi kemariahnya, mereka ingat satu malam itu. Yaitu malam Lailatul Qadar. Dengan malam Lailatul Qadar, amal yang dilakukan pada malam hari itu sama dengan mendapatkan pahala 1000 bulan. Itu yang ditunggu. Itu ya, mananya mereka itu ingat dengan Lailatul Qadarnya tersebut. Di samping tentunya dengan bulan Ramadannya. Karena bulan Ramadan ini adalah pahalanya sangat luar biasa. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis qudsi dari Allah Subhanahu Wa Taala, kullu amal ibni Adama lahu. Setiap amal ibadah anak-anak Adam itu adalah miliknya. Sembahyang miliknya, berzakat miliknya, sedekah miliknya, hubungan suami istri miliknya, perdagangan kita miliknya, semua amal ibadah itu milik, kecuali puasa. Puasa ini milik Allah. Manusia tidak ada yang bisa berbohong, tidak ada yang bisa berdusta. Walaupun mulut dia 1000 kali mengatakan saya puasa 1000, tetapi hanya Allah yang tahu bahwa dia betul puasa atau tidak. Makanya Allah berfirman, as-saumu lil puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan ganjarannya. Jadi ganjarannya ini Allah Subhanahu wa taala untuk yang berpuasa. Kalau amal ilmu Adam semuanya, anak-anak Adam itu ganjarannya 10 sampai 700 kali lipat, tetapi puasa tidak disebutkan sebegitu. Puasa ini Allah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk orang-orang yang berpuasa satu pintu di surga. Pintu tersebut yang dinamakan dengan apa? Pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu Ar-Rayyan tersebut khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kita ingat di sini, puasa yang dimaksud ini bukan puasa Ramadan. Nah, puasa yang dimaksud adalah ibadah puasanya. Ibadah puasanya. Karena puasa sebagai salah satu ibadah. Seperti sembahyang, seperti zakat, seperti haji. Semuanya itu adalah perbuatan khusus untuk ibadah-ibadah tersebut. Jadi puasa itu memang wajib untuk kita dan juga untuk umat-umat yang terdahulu. Sembahyang juga wajib. Caranya lain. Kita dengan umat-umat yang terdahulu. Puasa seperti begitu juga lain. Maka dari itu puasanya tadi itu yang diwajibkan, berpuasanya. Nah, untuk pahala puasanya tadi. Jadi bukan hanya Ramadan. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, puasa-puasa yang ada diajarkan oleh agama Islam, semuanya akan mendapatkan dimasukkan ke dalam pintu Ar-Rayyan. Yaitu pintu oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rayyan, yang mana dikatakan oleh Rasulullah, kalau sudah dimasuk ke dalam pintu tersebut, maka mereka tidak akan keluar dan tidak akan dimasukkan ke sana kecuali orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang maka puasa yang kita lakukan ini Ramadan, ini salah satunya. Ya, karena yang lain-lain dalam satu tahun kan kita tidak hanya puasa Ramadan. Kita ada puasa Senin Kemisnya, kita ada puasa Ayyamul Bidnya, kita ada puasa Muharram, Muharramnya, Rajabnya. Nah, itu semuanya puasa. Puasa pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah, itu semuanya puasa. Nah, pahalanya seperti gitu, yaitu dimasukkan ke dalam pintu Ar-Rayyan. Oleh itu, memang alhamdulillah umat Islam ini mesti bergembira. Mereka ini mesti senang dengan adanya puasa. Puasa yang kita lakukan seperti itu. Juga misalnya bangsa-bangsa lain atau umat-umat lain, mereka juga punya puasa itu. Nah, mereka ada puasanya sendiri-sendiri. Bahkan sesudah Nabi Muhammad, manusia juga bikin puasa-puasa juga. Ya kan? Manusia-manusia tidak bikin puasa. Yaitu dengan misalnya iktisam. Mereka berpuasa untuk tidak berbicara di depan umum. Mereka berpuasa untuk tidak melakukan ini dan itu di depan umum. Itu puasa bikinan sendiri. Nah, bikinan manusia. Tetapi yang dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam ini adalah kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Itu peraturan kita. Peraturan kita, makan dan minumlah pada malam hari.
Ya, sampai waktu fajar. Sesudah waktu fajar, fa'atimus syiyama ilal lail. Maka sempurnakan puasa itu nanti sampai kepada waktu malam, mulainya maghrib. Nah, itu peraturan kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Karena yang sebelumnya mereka berpuasa juga, tapi dengan puasa kehendak dan peraturan yang mereka bikin. Orang-orang Bani Israel puasanya adalah tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak minum susu. 3. Jadi mereka ini tidak makan yang ini. Nah, makanya daging, ikan dan minum susu. Mereka tidak lagi. Tapi ada pecel, ada keredok, mereka makan itu. Ada yang lain semuanya mereka makan. Karena apa? Bukan daging, bukan ikan. Ya, ada keredoknya. Mungkin dimakan itu. Walaupun mereka katanya saya puasa. Nah, saya puasa, tetapi makan seperti gitu. Kalau yang lain nggak bisa. Misalnya nasi katuk nggak boleh karena daging. Nasi lemak nggak boleh. Nah, tapi nasi uduk boleh. Karena nasi uduk yang orang kampungnya bukan nasi uduk yang nasi uduk kalau di Pondok Sariwangi ada ayamnya, nggak boleh itu. Daging ada. Jadi mereka punya sendiri caranya. Tetapi umat Islam diajarkan oleh Allah seperti begitu. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Karena ini ada cerita tentang waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat namanya Ibnu Saramah. Ibnu Saramah ini adalah petani, peladang. Kerjanya mengurus pohon-pohon korma. Diurus pohon-pohon korma. Jangan lihat tangan saya, di sini nggak ada pohon kormanya sini. Apa sini. Inilah dia mengurus pohon-pohon korma di Madinah. Kerjanya dia peladang gitu. Dia tidak punya pohon-pohonnya, hanya dia sebagai pekerja. Jadi hari itu dia selesai bekerja, akhirnya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, minta kepada istrinya, wahai Dinda, pakai Dinda, bukan namanya Dinda, panggilnya Dinda. Apakah ada makanan untuk saya makan? Apanya? Anak kecil jauh sekali. Ini. Mungkin dia lihat malaikat di sana. Makanya dia mau pergi ke sana. Iya kan? Dia melihat malaikat di sana. Kalau saya bukan Nabi, kalau Nabi kan melihat yang di belakang ini. Nabi Muhammad dia lihat di depan, yang belakang juga lihat. Tapi Nabi Muhammad bilang, jangan ada yang di belakang saya kalau berjalan. Karena apa? Itrukuha. Tinggalkan saya punya belakang untuk apa? Malaikat. Makanya Nabi kalau di belakang nggak mau ada orang jalan di belakangnya. Belakang kanan atau di kiri. Kanan atau ada kiri. Jadi apa? Kenapa ke situ kita? Ada anak di sana. Jadi Sarmah ini, Ibnu Sarmah, dikatakan sampai di rumah, maghrib, ketika sudah maghrib, akhirnya dia minta kepada istrinya, adakah makanan untuk berbuka, bersungkai. Kata istrinya, saya belum masak, belum ada makanan di rumah. Akhirnya istrinya bilang, kalau gitu saya akan cari di luar. Saya akan cari, makanya dia keluar rumah untuk mencari makanan. Sesudah sampai dapat makanan tersebut, akhirnya pulang ke rumah, dijumpai di rumah suaminya sudah tidur. Suami sudah tidur. Akhirnya si istri berkata, khaibatun lak, malangnya engkau wahai suami. Kenapa sebut malangnya engkau wahai suami? Karena hukum hakam ketika berpuasa hukumnya adalah kalau sampai malam orang itu tertidur, maka dia nggak boleh makan dan minum lagi. Ya, hukumnya seperti itu, asalnya seperti itu. Maghrib datang, tidur dia, sudah misalnya sembahyang sambil nunggu, terlelap atau apa, sudah dia nggak bisa makan dan minum. Akhirnya dia boleh makan minum nanti kapan? Besok harinya. Dalam buka besok harinya. Berarti dia akan puasa setengah hari. Ya kan, 24 jam campur dengan 2. Sampu. Jadi itu hukumnya seperti itu. Sudah makan, tidak ada apa-apa di situ, ketiduran, tidak boleh makan dan minum. Jadi istri tadi dia keluar istrinya karena dia belum masak, belum siap. Bagaimana Sarmah ketika itu berpuasa? Akhirnya kan istrinya pergi jalan nggak tahu dia mau beli nasi katuk kah, dia mau beli nasi lemak kah, beli ke McD kah gitu. Tapi saya ini bukan promo ya. McD katanya. Berarti saya dapat juga promo. Jadi istrinya pergi sana. Dan ketika jumpa di rumah, khaibatun lah, malang kau wahai suamiku. Karena sudah tidak boleh makan. Besok paginya sembahyang subuh sama dengan Nabi. Dia ikut dengan Nabi. Sembahyang zuhur, di sini kejadian.
Ketika sembahyang zuhur bersama Nabi, karena para sahabat semuanya haris, mereka betul-betul mau sembahyang berjamaah dengan Nabi Muhammad. Sembahyang zuhur, sembahyang sorma ikut juga. Apa yang terjadi dalam ketika sembahyang? Pingsan dia. Ibnu Sorma pingsan. Nah, di sini. Makanya suruh panggil 999 lah kalau sekarang. Panggil rumah sakit. Nah, ketika pingsan tersebut, akhirnya Nabi Muhammad bertanya, kenapa Ibnu Sorma sampai pingsan begitu? Akhirnya diberitahukan, wahai Rasulullah, ini kemarin dia puasa, waktu makan buka datang maghrib, dia mencari makanan, akhirnya dia tertidur dan dia tidak makan. Ya seharian sudah dia bekerja nggak makan, sekarang juga dari pagi tadi sampai sekarang juga tidak makan, akhirnya dia mungkin merasa lapar atau apa, akhirnya dia pingsan. Ya, hukumnya seperti gitu. Akhirnya turun ayat. Malaikat Jibril, karena ini ayat Baqarah kan di Madinah. Ayat Baqarah ini diturunkannya di Madinah ini. Disebutkan maka di situ turunlah ayat. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Makan dan minumlah sampai waktu fajar. Nah, sekarang boleh. Nah, sesudah itu para sahabat semuanya senang. Para sahabat semuanya gembira. Jadi apa yang selama ini kalau puasa harus ditahan, nggak boleh. Kalau mau makan dulu, jangan tidur. Nah, sekarang sudah boleh. Karena katanya malam itu kamu makan dan minum saja. Kamu makan dan minum, maka kalian akan mendapatkan kebaikan daripada puasa tersebut. Ini yang sebelah kiri saya mengganggu saya ini dari tadi. Apa nih gerak-gerak? Apa nih gerak-gerak di sini? Makanya, dan kebetulan juga sudah sampai waktunya untuk berhenti. Jadi tarikh Ramadan tersebut yang diperlukan oleh kita mempersiapkan tenaga kita untuk berpuasa. Ini kalau misalnya kita tidak sehat, kemudian tidak puasa, rugi kita. Nah, kita tidak puasa. Tetapi ruginya itu bagaimana keadaan tidak sehatnya lah. Kalau tidak sehatnya tidak sengaja atau apa, memang tetap akan mendapatkan pahala puasanya. Itu yang pertama. Karena itu menjaga, tidak makan, tidak minum selama beberapa jam tersebut. Itu luar biasa. Kalau orang-orang sakit kah, orang-orang yang tidak sehat, itu tidak bisa melakukannya. Seperti begitu. Tetapi kita, karena semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran agama Islam itu bisa dilakukan oleh manusia. Tidak ada perintah Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena salah satu karakteristik hukum Islam ini bisa dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang, misalnya puasanya suruhnya 1 minggu, nggak makan, nggak minum. Nggak mungkin itu. Karena kalau 1 minggu tidak puasa, tidak makan, puasa, tidak makan, orang itu akan kolak. Nah, kalau misalnya dilakukan seperti begitu. Tapi kalau memang Allah berkehendak dari awalnya bisa puasa 1 minggu, Allah akan kasih kekuatan kepada manusia tersebut untuk bisa puasa 1 minggu. Kalau Allah menginginkan dari awalnya. Seperti sembahyang orang-orang Bani Israel, Nabi Musa. Kan diperintahkannya 50 kali. Sembahyangnya 50 kali. Mereka itu sanggup melakukannya. Karena apa? Memang Allah menjadikan mereka untuk melakukan 50 tadi. Hanya tentunya tidak seperti kita. Kita sembahyangnya ada i'tidal, ada baca Fatihah, ada ruku, ada duduk di antara 2 sujud, ada seperti itu. Kalau mereka kan tidak. Mereka ini 50 waktu itu diikutkan. Misalnya ketika dikatakan, ketika ketemu seseorang kamu sembahyang. Ketika ketemu dengan ini kamu sembahyang. Ketika kamu akan makan kamu sembahyang. Pengertian sembahyangnya seperti itu. Karena dalam segi bahasa sembahyang ini artinya adalah doa. Mana yang 50 kali, iya boleh doa. Pegang aja dia punya hitung-hitung. 50 kali, sudah selesai 50, sudah selesai. Dan satu dulunya. Tetapi Nabi Muhammad nggak seperti itu. Kalau dibuatkan seperti itu, mereka akan sibuk. Karena apa? Kalau kita lihat Bani Israel berdepan dengan para nabi mereka ini selalu menentang para nabi. Lain dengan umat Islam. Umat Islam tidak ada menentang kepada nabi. Kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang menentang. Tapi sahabat umat Islam tidak. Idza qadallahu wa rasuluhu amran min amrihim laisa lahu min amrihim al-khiyarah. Kalau ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka tidak ada pilihan. Itu umat Islam. Nah, makanya ikut. Tapi kalau yang sebelumnya tidak. Mereka ini selalu menentang. Kenapa ini diwajibkan ini? Nabi Musa bilang, ini adalah Taurat. Diturunkan dari Allah untuk kalian lakukan. Orang Bani Israel enggak percaya. Lihat, enggak percaya. Pada ini ada Nabi Musa kan. Enggak percaya, ini bukan dari Allah, ini kamu sendiri yang dapat. Enggak, ini dari Allah, kamu wajib melaksanakannya. Enggak mau. Lihat lagi. Mereka bilang, enggak mau, kami enggak percaya. Kami percaya, ini adalah dari Tuhan, kalau kami melihat Tuhan secara nyata.
Ah, itu hebat lagi. Itu orang siapa? Bani Israel. Orang-orang Bani Israel yang ada. Kita sebut Bani Israel, bukan Yahudi. Karena waktu zaman Nabi Musa belum ada Yahudi. Yang Bani Israel memang bangsanya seperti itu. Menentang para nabi. Enggak percaya. Kalau percaya, kalau Tuhan kami bisa melihat. Arinallaha jahratan. Perlihatkan kepada kami Allah secara nyata. Nah, itu baru mereka percaya. Tapi Nabi Musa tetap, kamu mesti ikut. Mereka juga menolak, tidak mau. Akhirnya apa? Fa'amatahu. Allah membinasakan mereka semuanya. Allah mencabut nyawa mereka semuanya. Dicabut sesudah dinyawat, fa'ahyahum. Kemudian dihidupkan lagi. Ketika dihidupkan lagi, diingatkan. Kamu mau tunduk kepada yang ada di Taurat, yang di Musa? Enggak mau. Tetap aja, padahal sudah dimatikan. Sekarang dihidupkan lagi, enggak mau. Kenapa? Kami hidup lagi. Wah, dia bilang, masih tetap. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat. Wahai malaikat, angkat itu gunung Tur Sina. Gunung Sina itu. Angkat oleh kamu. Kemudian ancamkan kepada Bani Israel. Maka malaikat turun, diangkat itu gunung Tur Sina-nya tersebut. Diangkat serba tinggi, dilihat kepada orang-orang Bani Israel. Kamu mau iman atau enggak? Kalau kamu enggak iman, ini akan dibuang, akan dihempapkan, dilemparkan ke kamu. Akhirnya mau nggak mau mereka beriman, terpaksa. Nah, makanya terpaksa karena apa? Takut gunung ini dibuang, dilemparkan ke orang Bani Israel itu. Nah, itu Bani Israel. Mereka itu menentang. Tapi umat Islam dia tidak. Umat Islam dia menerima apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang juga kita melihat. Makanya persiapan tenaga kita siapkan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini dengan para sahabat kalau datang bulan Ramadan mereka ini berseri-seri, senang, gembira. Nah, kalau mereka datang udah bulan Ramadan dari awal lagi, sudah senang, sudah mempersiapkan. Tidak, kalau kita kan lain datang Ramadan mesem gitu. Dia mukanya susah nanti, nggak makan, nggak siang, nggak minum lagi, nggak bisa ngerokok lagi nanti siang. Nah, seperti gitu, marah dia. Kalau tidak ada Ramadan. Kalau Nabi dari awal sudah senang, gembira dengan mendatangkan. Karena apa? Karena mereka ingin mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang begitu luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, itu yang persiapan lain juga, ini persiapan berkaitan dengan harta. Nah, makanya orang-orang gitu, kalau kita orang-orang soleh itu, dia menyiapkan harta tersebut untuk bulan Ramadan. Karena diinfakkan pada bulan Ramadan pahalanya lebih banyak. Untuk sedekahkan, untuk apanya, dia akan dapatkan pahalanya yang banyak, seperti begitu. Seperti kita juga ada komunitas-komunitas tertentu kan, mereka 1 tahun itu tunggu, menyimpan uang itu. Hanya untuk nanti diberikan angpau pada tahun baru kan. Nah, mereka melakukan seperti gitu. Kerja, simpan duitnya, untuk nanti dikasihkan pada tahun baru mereka. Nah, komunitas, ya, kita tidak sebutlah komunitasnya apa. Kita paham sendiri itu komunitas apa. Jadi disebutkan, dikasihkan. Ini juga kita siap untuk hari, karena kita akan ada buka puasa, ada bukber, ada iftar, ada takjil, ada sahur. Itu semuanya disiapkan. Untuk apa? Seperti itu, karena mau mendapatkan pahalanya yang besar. Itu yang disebutkan di dalam berkaitan dengan harta. Yang ketiganya, kita mesti pelajari ilmu itu. Ilmu puasa. Ilmu puasa apalagi karena 1 bulan itu. 1 bulan ini bukan biasa. 1 bulan ini ada seperti sekolah. Sekolah 1 bulan. Kalau puasa, sembahyang kan hanya 5 menit, selesai. Zakat ada keluarkan, selesai. Haji hanya berapa hari di sana? 4 hari untuk semuanya. Sudah selesai haji. Tapi ini 1 bulan. 1 bulan penuh, nggak ada pikiran yang lain. Bulan itu hanya bulan Ramadan. Dan ini untuk siapa? Bukan hanya untuk umat Islam. 1 bulan ini sibuk seluruh dunia. Sibuk dengan Ramadan. Mau nggak mau. Negara-negara lain akan terima bulan Ramadan itu di tempat mereka. Misalnya mereka marah ke orang Islam. Misalnya orang Brazil. Mereka bilang, kami nggak mau nerima Ramadan. Ramadan jangan datang ke kami. Nggak bisa. Datang juga kepada mereka Ramadan tersebut. Misalnya orang lain, negara lain juga yang tidak suka dengan Islam misalnya. Mereka bilang, Ramadan nggak boleh masuk sini. Nggak bisa. Ramadan masuk juga. Karena apa? Tau'an wa karhan. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan diterima oleh semuanya. Tau'an wa karhan. Itu berkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi nggak bisa kemana. Ini membuktikan bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Manusia semuanya taat atau tidak taat, yang taatnya secara terpaksa atau secara sukarela, semuanya akan menerima bulan Ramadan itu.
Nggak ada di pertanggalan mereka itu nggak nerima bulan Ramadan, nggak bisa. Itu mesti ada bulan Ramadan ya yang ada. Jadi itu kita mempelajari ilmunya, ilmu puasa ini. Itu ayat yang kedua kan, berkaitan dengan orang yang sedang berlayar atau bepergian, dan juga orang yang sakit, dan juga orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Jadi mereka tidak boleh itu tidak berpuasa. Tetapi kalau berpuasa lebih baik. Itu cara ilmunya. Karena apa? In kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahuinya. Ya itu kita belajar ilmu. Ilmu puasa itu. Puasa ini ilmunya banyak sekali. Nah, ilmu banyak. Ya, kita mesti diwajibkan. Maka dari itu, ketika kita datang Ramadan, kita belajar dulu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi itulah tiga yang kita lihat. Badan kita, harta kita, dan juga ilmu kita, rohani, ya, untuk mempelajari apa yang ada ditetapkan oleh Allah di dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Tapi alhamdulillah kita semuanya, makanya kita punya acara ini namanya tarhib. Tarhib ini membuka dada kita dengan gembira. Akhirnya tanda ini, tanda kita bergembira untuk menerima Ramadan. Karena dengan Ramadan tersebut akhirnya kita banyak amal ibadah yang kita lakukan, dan kita akan mendapatkan pahalanya tersebut. Maka kita ini sedang dalam keadaan rindu, sebagaimana rindunya lagu ini. Rindu kemana? Rindu ke bulan Ramadan. Karena serindu-rindunya dia bilang. Nah, kita rindu. Kita akan ya, karena lagu ini adalah lagu fenomenal bagi saya. Selama ada di Malaysia tahun 90 ini lagunya nih. Tahun 90-an lagu saya. Nah, sama si Neng dulu dengerin ya. Itu kan gitu. Nah, baiklah, itu yang boleh kita ngam setengah jam yang berikan kepada saya. Mudah-mudahan mendapatkan faedah dari apa yang kita bincangkan. Itu aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.